Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 5 subtema 1 di tema 3 untuk kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yang pertama adalah proses pencernaan pada manusia. Kemudian yang kedua, menentukan iklan media cetak, dan yang terakhir adalah menyanyikan lagu diiringi alat musik ritmis. Tiga materi ini akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama seperti yang tadi sudah saya utarakan di awal, yaitu proses pencernaan pada manusia. Materi ini bermuatan ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Kita perhatikan di sini. Ayo ingat kembali urutan proses pencernaan makanan di dalam organ-organ pencernaan manusia di samping. Nah, pertama adalah mulut. Nah, semua makanan yang masuk ke tubuh kita pertamanya adalah berawal dari mulut. Kemudian masuk ke kerongkongan, lalu dari kerongkongan masuk ke lambung, dari lambung kemudian ke usus halus lanjut ke usus besar, kemudian terakhir ke anus atau rektum. Semua organ yang tadi sudah saya sebutkan satu persatu dari mulut sampai anus memiliki fungsi penting bagi tubuh kita. Setiap organnya masing-masing memiliki fungsi yang berbeda satu sama lain. Apabila salah satu organ pencernaan tersebut mengalami kelainan atau penyakit, sistem pencernaan tubuh kita akan terganggu. Di lambungnya kita sakit, maka pencernaan yang kita miliki akan terganggu. Berikut fungsi organ pencernaan pada manusia. Pertama adalah tadi ya, mulut, organ mulut yang ada pada tubuh kita. Nah, organ mulut ini adalah berfungsi organ yang pertama mencerna makanan. Semua makanan yang ingin masuk ke dalam tubuh kita melalui organ mulut. Nah, ini di dalam organ mulut terdapat atau terjadi ya perubahan makanan atau pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Nah, mekanik itu dengan bantuan gigi, kemudian kimiawi dengan bantuan enzim. Makanya di dalam mulut kita itu terdapat lendir-lendir ya, kayak ludah gitu. Nah, itu adalah bagian dari enzim. Kalau mekanik ini dengan gigi, nah di gigi pun sebenarnya dalam tubuh kita, dalam mulut kita itu ada fungsinya masing-masing. Gigi seri untuk memotong, gigi taring untuk menyobek ya makanan, gigi geraham untuk mencerna ya, mencerna makanan yang besar di dalam mulut kita. Jadi masing-masing gigi memiliki fungsi yang berbeda, taring, seri, dan geraham. Kemudian organ yang kedua adalah kerongkongan. Setelah masuk dari mulut kemudian berlanjut ke kerongkongan. Kerongkongan ini fungsinya adalah mendorong makanan yang masuk ke dalam lambung. Dari mulut masuk ke kerongkongan kemudian didorong, namanya gerak peristaltik, menuju ke lambung. Kemudian setelah dari kerongkongan masuk ke lambung. Nah, proses ini pun terjadi proses makanan secara mekanik. Nah, mekanik di sini dengan bantuan otot lambung dan kimiawi dengan bantuan getah lambung. Makanya di dalam tubuh manusia ini, tubuh kita termasuk di dalamnya, terdapat getah lambung yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Pertama adalah ada asam klorida. Ini gunanya untuk membunuh kuman. Jadi kalau ada makanan yang masuk ke tubuh kita, ada kumannya di dalamnya, maka dibunuh dengan asam klorida. Ini zat atau getah yang sangat luar biasa ya. Kemudian pepsin mengubah protein menjadi pepton, dan yang ketiga adalah renin, menggumpalkan protein susu. Inilah getah lambung yang ada pada tubuh kita, yang kalau sempurna insya Allah kita terhindar dari penyakit karena di sini dibunuh kumannya. Lalu dari lambung menuju ke usus halus atau didorong ke usus halus. Nah, pada usus halus itu terjadi atau memiliki fungsi dari ususnya adalah menyerap sari-sari makanan. Jadi sari makanan yang sudah hancur di mulut kemudian lebih hancur lagi ke lambung, diserap semua makanan yang mengandung gizinya.
Nah, di usus halus terdapat enzim yang namanya enzim amilase yang pertama mengubah zat tepung menjadi zat gula, lipase mengubah lemak menjadi gliserol, dan tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Sama seperti lambung terdapat 3. Jika di lambung ada 3 getah lambung, kalau di usus halus terdapat 3 enzim yang semuanya bermanfaat untuk tubuh kita. Dari usus halus menuju usus besar dengan fungsi menyerap kelebihan air pada sisa makanan. Jadi kelebihan sisa air yang terlewatkan pada usus halus penyerapannya maka diserap di usus besar. Nah, di dalam usus besar terdapat bakteri yang namanya Escherichia coli. Nah, ini bakteri baik yang ada pada tubuh kita yang membantu membusukkan sisa makanan yang telah masuk ya pada tubuh kita, sehingga ketika dikeluarkan menjadi benar-benar kotoran yang sudah tidak digunakan oleh tubuh kita. Dari usus besar terakhir ke anus. Anus ini adalah tempat mengeluarkannya feses, atau bahasa kasarnya itu kotoran yang ada di tubuh kita. Inilah macam-macam organ yang ada pada pencernaan tubuh kita yang semuanya memiliki masing-masing fungsi yang berbeda. Mudah-mudahan organ yang di dalam tubuh kita tidak mengalami kelainan atau penyakit yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menentukan iklan media cetak. Materi ini bermuatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Nah, di sini ada anak yang sedang belajar, kemudian dia mencoba ya. Untuk dapat mengidentifikasi sebuah iklan, kita perlu memperhatikan unsur-unsur dari iklan tersebut. Yang pertama adalah yang ingin kita identifikasi: judul, subjudul, isi, komposisi warna, dan gambar yang menarik, serta nama dan alamat yang dapat dihubungi. Inilah unsur-unsur yang kalau kita ingin mengidentifikasi harus ada di dalamnya. Nah, selain itu, jika kita ingin melihat iklan itu efektif atau tidak, maka kita harus lihat perhatian nih. Beberapa hal yang menyebabkan iklan tersebut itu efektif atau tidak. Pertama adalah attention atau perhatian. Jadi iklan itu harus dapat menarik perhatian yang melihatnya atau membacanya. Kemudian interest, ya, interest, minat. Nah, ini tulisannya kebanyakan S-nya ya, atau harusnya interest, minat. Setelah mendapat perhatian dari yang melihat, timbullah minat bagi yang ingin atau memiliki dari melihat tersebut. Nah, ini penting buat sebuah iklan yang baik ya, jika ingin dibeli oleh orang banyak. Kemudian yang ketiga, desire atau keinginan, yaitu hasrat bagi yang melihat untuk menggerakkan ya keinginan calon konsumen. Kemudian yang keempat, conviction, rasa percaya. Jadi iklan itu harus menimbulkan rasa percaya bagi yang menonton, melihat, bahkan membacanya. Dari mana rasa percaya muncul? Ketika si iklan itu memunculkan testimoni bahwa ini berfungsi, bahwa ini bermanfaat untuk tubuh jika dikonsumsi misalnya. Kemudian yang kelima, action, ada tindakan, yaitu menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk atau jasanya. Jadi mendorong si konsumen yang melihatnya untuk langsung membelinya. 5 hal ini adalah yang menyebabkan suatu iklan itu menjadi efektif atau tidak. Kita lihat contohnya ya di sini. Ada contoh iklan susu sehat. Nah, susu sehat, susu murni tanpa pengawet. Ayo minumlah susu sehat, rasanya enak tanpa bahan pengawet. Tubuhmu sehat, otak pun cerdas, diproduksi oleh PT Sehat Segar. Jadi gambarnya ada anak minum susu, kemudian ini botol dari susu yang diiklankan. Kalau kita perhatikan dari gambar ini, dari iklan ini ya, maka bisa kita diambil suatu kesimpulan. Pertama, gambar iklan di samping menunjukkan sebuah barang yang hendak ditawarkan kepada calon pembeli. Jadi barangnya jelas ya, ada produk yang ingin dijual. Kemudian kalimat di dalam iklan singkat tetapi memiliki ciri atau slogan yang mudah diingat. Susu sehat. Kemudian barang yang ditawarkan pada iklan ditawarkan dengan kalimat yang sangat menarik. Nah,
Ayo minumlah susu sehat, rasanya enak tanpa bahan pengawet. Ini kalimatnya cukup menarik ya, sehingga tubuh kita ketika melihat matanya ya, ingin rasanya memiliki atau meminumnya. Jadi iklan ini kalau kita perhatikan itu sudah memenuhi syarat sebagai iklan yang efektif. Mudah-mudahan di sini kamu sudah memahami mana iklan yang efektif atau tidak. Berlanjut ke materi ketiga, materi terakhir pada video pembelajaran kali ini, yaitu menyanyikan lagu diiringi dengan alat musik ritmis. Materi ini bermuatan SBDP dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Nah, ini contohnya ya, alat musik ritmis di mana seorang anak bermain dengan alat musik ritmis sederhana yaitu gendang. Nah, ini ya, walaupun dia jualan, dia sambil mempraktekkan cara memukul atau menggunakan alat musik ritmisnya. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada, jadi nggak ada nadanya, melainkan menghasilkan suara. Fungsinya sebagai pembentuk ritme. Alat musik ritmis dimainkan dengan cara dipukul atau digoyangkan, misalnya marakas, gendang, dan triangle. Nah, di sini dicontohkan gendang ya. Marakas dan triangle kamu bisa cari di situs-situs yang menggambarkan dan bisa mencari alat musik marakas dan triangle. Adapun di sekitar kita yang dapat kita gunakan sebagai alat musik ritmis antara lain galon air, panci bekas, ember, dan botol kaca yang diisi kerikil. Jadi inilah alat musik yang biasa digunakan ketika kita tidak memiliki alat musik yang benar-benar memiliki harga yang cukup mahal. Maka ini adalah alternatif yang biasa digunakan oleh kebanyakan orang. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, materi pertama hingga materi ketiga, silakan kamu jawab soal latihan berikut terdiri dari 4 soal, di mana soal-soal ini diambil dari video pembelajaran kita kali ini. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat, dengan jawaban hasil karya kamu, bukan dengan cara meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Saya doakan kamu bisa menjawab dengan jawaban yang benar dan tepat. Jika kamu kesulitan, silakan mengulang kembali video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dengan cara tersebut kamu dapat menemukan jawaban yang ingin kamu peroleh. Demikianlah pembahasan kita pada pembelajaran 5 subtema 1 di tema 3 kelas 5 SD. Mudah-mudahan dengan cara kamu menyaksikan video ini, kamu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.